Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Selamat atas prestasi kalian bisa diterima di sekolah kita tercinta ini. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi Save the Earth. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Naning Marliani, biasa dipanggil Bu Naning. Kemudian Ibu mengajar kimia dan prakarya. Untuk materi kali ini Ibu mengambil tema What Can I Do? Tentunya untuk bumi kita. Kondisi ideal kalau misalkan kita melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bumi kita adalah satu, kita harus melakukan daur ulang terhadap semua bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan secara langsung. Dua, kita harus hemat listrik. Tiga, hemat BBM. 4. Menggunakan air secukupnya. 5. Membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah menanam pohon sebanyak mungkin. Ini adalah kondisi ideal. Kenyataannya kita melihat di sepanjang jalan, bahkan di lingkungan sekolah kita, banyak sekali sampah-sampah berserakan. Kalau kalian lihat gambar berikut, bisa terbayang bahwa berapa banyak jumlah sampah yang diproduksi oleh manusia untuk membebani bumi kita. Ibu pernah melakukan penelitian sederhana dengan kakak-kakak kalian. Satas mempunyai siswa sejumlah kurang lebih 1.200 sampai dengan 1.300 orang. Apabila per satu hari ada 10 siswa yang menggunakan air minum kemasan, maka setiap harinya di Satas ini minimal ada 200 sampai 300 sampah botol bekas minuman kalian. Bisa terbayang kita menyumbangkan berapa ratus botol dalam seminggu, dalam sebulan, bahkan dalam setahun. Mari kita renungkan. Sehingga kita bisa melihat gambar di samping bumi kita sudah penuh separuhnya oleh sampah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bisakah kita mewujudkan kondisi ideal? Tentu jawabannya bisa. Semua kembali pada diri kalian masing-masing. Pertama-tama, kalau kalian lihat gambar di samping, bumi kita sudah sedikit sekali terdapat lahan hijau. Hutan sudah banyak dialihkan fungsi, ditebang untuk pemukiman, industri, kemudian mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga jumlah pohon berkurang. Dengan berkurangnya jumlah pohon, maka otomatis persediaan air di dalam bumi kita juga berkurang. Kalau persediaan air berkurang, maka kita pun akan kesulitan untuk mendapatkan sumber daya air bersih. Nah, simbol yang di tengah tidak asing buat kalian. Ya, itu adalah simbol 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi. Reuse adalah menggunakan kembali. Recycle adalah mendaur ulang. Ibu tambahkan 1, repurpose. Jadi sekarang lebih dikenal dengan 4R. Tidak lagi 3R. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah perhatikan gambar berikut. Ibu juga pernah melakukan ini di sekolah kita.
Kami membuat 3 jenis bak sampah. Yang di sini ada 4 jenis. Yang pertama sampah kaleng atau sampah logam. Yang kedua sampah kertas. Yang ketiga sampah botol. Yang keempat sampah kaca. Jika kita memilah-milah sampah yang kita punya mulai dari rumah kita masing-masing, tentu hal ini akan memudahkan kita untuk melakukan proses 4R tadi. Mana yang bisa kita reuse, mana yang bisa kita recycle, dan mana yang kita bisa lakukan repurpose. Itu langkah pertama yang harus kalian lakukan. Mulailah dari hal kecil dari diri kita sendiri. Kita lihat satu persatu bagaimana cara mengurangi limbah atau sampah yang ada di sekitar kita, khususnya sampah plastik. Dari sebuah literatur, Ibu baca bahwa setiap setahun ada 1 miliar plastik bag atau kantong plastik yang dibuang oleh manusia. 1 miliar, kebayang ya banyaknya ya, itu per tahun. Kalau kita hidup normal aja, misalkan 60 sampai 70 tahun, berapa banyak kita menyumbangkan sampah plastik untuk bumi kita. Maka sarannya adalah gunakan tas yang dapat dipakai kembali. Kalau kalian belanja, jajan, hindarilah penggunaan plastik yang sekali pakai. Apakah itu kantong plastik untuk makanan, untuk belanjaan, apapun itu. Biasakan untuk membawa tas kain atau tas-tas lain yang bisa kalian gunakan berulang-ulang atau kalian bisa gunakan terus sampai dia rusak. Nah, itu cara sederhana untuk mengurangi limbah kantong plastik. Yang kedua, gunakan barang-barang yang kira-kira bisa kalian cuci. Seperti lap kain. Sekarang di masa pandemi kita sering cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, keringkan dengan menggunakan lap kain, bukan menggunakan tisu. Karena tisu juga nantinya akan menjadi limbah tersendiri, limbah kertas. Demikian juga gunakan air secukupnya. Jadi karena banyaknya tempat cuci tangan di sepanjang jalan di sekolah kita, perhatikan kalau ada keran yang mungkin mengalir ditutup, jangan sampai membiarkan air terbuang begitu saja. Nah, ini penting. Jika kita memulai dari diri kita sendiri, maka orang lain akan melihat dan mengikutinya. Yang keempat, hindarilah plastik sekali pakai. Jadi kalau ke sekolah bisa bawa Tupperware untuk tempat makan, misalkan lunchbox maksud ibu untuk tempat makan, bisa bawa botol minum sehingga kalian tidak perlu menggunakan barang-barang yang sekali pakai. Ini ibu berikan gambar contoh dari reduce. Orang yang sedang belanja menggunakan kantong yang sekali pakai. Yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali. Gunakan botol milik sendiri untuk membawa air minum. Ini sesuai dengan protokol COVID kita ya. Jadi kita tidak bertukar botol atau tidak bertukar minuman dengan teman juga. Dan ini juga salah satu upaya untuk mengurangi limbah plastik. Kalian tahu berapa kali kalian sering mengganti sikat gigi setelah itu dibuang begitu saja. Nah, seseorang meneliti ini. Seandainya setiap individu menggunakan kembali sikat giginya untuk hal lain yang sudah tidak terpakai, misal untuk membersihkan ujung-ujung meja yang mungkin tidak terjangkau, kalian bisa pakai. Untuk menyikat di lantai yang pojok-pojok kan kecil, itu kalau pakai sikat yang besar tidak bisa, itu kalian bisa pakai. Maka itu reuse, menggunakan kembali sesuai kegunaannya. Kalau sikat ya untuk menyikat. Jadi biasanya anak-anak bingung antara reuse dengan recycle ya, atau repurpose. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian yang suka minum pakai minuman
yang pakai saset, nah simpan bungkusnya, apakah itu kopi atau yang lainnya, atau itu deterjen, nah simpan. Nah nanti bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang lain, untuk kerajinan misalnya. Dan manfaatkanlah benda-benda yang sudah rusak. Kalau misalkan masih bisa dimanfaatkan, jangan langsung dibuang. Ambillah manfaat yang bisa kalian optimalkan dari benda-benda itu. Contoh dari hasil reuse, Ibu berikan gambar 1, 2, dan 3. Ya, ini adalah benda-benda yang berupa botol bekas minuman. Ya, tadi Ibu bilang ada 1 miliar botol per tahun. Bayangkan kalau bisa dibuat hal-hal yang cantik seperti ini, banyak sekali manfaatnya. Ini hanya salah satu, kalian bisa berkreativitas yang lain menghasilkan benda yang lebih baik. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Proses recycle membutuhkan mesin, jadi tidak bisa oleh kita. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa barang-barang dari plastik kita bersihkan dengan baik dan didaur ulang. Sudah banyak contoh hasil plastik daur ulang yang harganya dijual lebih murah untuk mainan misalkan dan untuk yang lainnya. Demikian juga untuk peralatan elektronik dan furniture. Limbah elektronik itu sudah besar sekali. Anak-anak yang suka ganti-ganti handphone ya, nah itu bayangkan ada berapa banyak limbah yang kalian sudah ikut sumbangkan. Peralatan elektronik juga tidak dapat didaur ulang dengan cepat. Plastik membutuhkan waktu 200-300 tahun untuk bisa diubah. Dan itu butuh waktu yang sangat lama. Kalau kaleng bisa 500 tahun. Jadi artinya kita harus hati-hati dengan barang-barang yang kita gunakan. Repurpose adalah mengganti kegunaan. Jadi awalnya kegunaannya untuk A tapi berubah menjadi B. Nah itu bedanya dengan reuse. Kalau repurpose, misalkan kita punya baju nih, baju kita udah gak kepakai, diberikan ke orang misalkan, itu namanya reuse bisa. Tapi kalau kita ubah baju kita menjadi sesuatu yang berbeda, misalkan diubah jadi lap tangan karena misalkan masih bagus, atau diubah menjadi sarung, bantal, atau jadi tas, nah itu namanya repurpose. Jadi yang tadinya baju diubah jadi tas, nah itu namanya repurpose. Kalian tahu dulu musim CD banyak sekali ya compact disc ya. Nah compact disc bekas itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi lampu, hiasan. Nah itu juga tidak bisa dengan mudah dibuang compact disc itu. Maka kita repurpose, gunakan kembali ya. Kemudian kardus sepatu bisa kalian manfaatkan, yang putri-putri misalkan bisa buat tempat kosmetik, bisa buat tempat yang lainnya. Nah, jadi habis beli sepatu, manfaatkan kardusnya untuk yang lainnya. Ini contoh repurpose ya. Kita lihat ada ban bekas bisa diubah menjadi vas bunga yang cantik ya, pot bunga ini. Kemudian ada bekas tisu bisa digantikan menjadi tempat pensil untuk merapikan meja belajar kalian misalkan. Nah, ini hal-hal sederhana yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Maka mulailah dari kita dan selamatkan bumi kita. Sampai sini, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, kalian bisa membuat poster Save Our Earth. Poster kalian seperti yang Ibu contohkan di kondisi ideal. Seperti ya, tapi kalian bisa berimajinasi, berkreativitas sendiri sesuai dengan langkah apa yang kalian lakukan untuk menyelamatkan bumi kita. Jadi tidak harus seperti poster yang Ibu contohkan. Kalian bisa buat sendiri sekreatif mungkin. Nanti dikumpulkan dalam bentuk foto atau PDF ke panitia masing-masing. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.